Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah
kasih Tuhan Yesus, mujizat-Mu sudah terjadi. Kami melihat kenyataan itu terjadi. Terima kasih Yesus, janji-Mu ya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Kau sungguh baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama-sama rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semua yang sudah bergabung, puji Tuhan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Amin, amin, amin. Tema kita pagi ini adalah mata yang tertuju kepada Kristus. Nah, ada peristiwa pengalaman yang saya alami, yaitu ketika belajar berenang ya. Ketika belajar berenang dan mulai dilepas untuk bisa tidak tenggelam dan bisa berhasil menyeberang dari satu titik ke titik lain, maka harus ada tujuan ya. Ada misalnya ada titik untuk kita sampai ke sana. Misalnya itu ada pegangan ya, pegangan dari besi itu kita mau menuju ke situ. Nah, saya melihat saya berhasil di tengah-tengah ya, sampai di tengah. Kemudian saya
mulai buyar konsentrasi dengan berpikir, oh saya sudah bisa ternyata. Ya, itu membuyarkan fokus saya untuk sampai ke seberang tujuan ya. Akhirnya saya mulai tenggelam. Jadi mulai tenggelam dan di situ saya sadar harus kembali fokus kepada tujuan di depan, yaitu harus sampai ke depan, bukan memikirkan oh kok sudah bisa gitu ya. Nah, apakah kita dalam belajar segala hal ya, suatu saat kita bisa tidak memikirkan tujuan atau tidak fokus. Fokus kita keluar ya dari tujuan semula. Nah, itu seringkali kita kalau berbisnis, kita pelayanan, apa saja yang kita kerjakan bisa gagal fokus. Benar nggak ya Pak Gem ya? Pernah enggak Pak Gem begitu? Pernah ya, karena ada gangguan atau dari pikiran kita sendiri yang nggak fokus ya. Ya, jadi gangguan itu bisa dari dalam, bisa dari luar sekeliling kita yang mengakibatkan kita jadi nggak fokus ya. Maka pagi hari ini ayo mata kita tujukan kepada Kristus. Bukan kepada sakit kita, bukan kepada persoalan yang kita alami, bukan kepada hal-hal yang annoying, yang mengganggu kita. Tetapi mari kita tujukan kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kalau kita bekerja, apakah kita lebih memperhatikan perkataan-perkataan teman-teman kita ya? Oh, enggak bisa kamu. Oh, kamu nanti bakal dipecat. Oh, nanti kamu itu diiri hati ini itu. Atau kepada saya mau kejar tujuan saya, yaitu saya harus sampai bisa melakukan pekerjaan ini, saya bisa sampai dapat order si A, si B, si C, dan sebagainya. Maka dari itu kita belajar ya, untuk kita fokus itu tidak mudah memang ya. Bapak Andrew merasa sangat frustrasi ketika mengajari putranya naik sepeda. Nah, siapa yang pernah ngajari naik sepeda anaknya ya, cucunya naik sepeda ya? Dulu saya sih dikasih roda 3. Jadi nggak usah diajari saudaraku ya. Dibelikan ayah saya sepeda kecil, tapi dipasang roda lagi 2 kanan kiri, sehingga saya sudah terbiasa untuk mengayuh ya. Dan setelah dianggap mampu untuk tidak memakai roda tambahan itu, roda tambahannya dilepas. Jadi nggak soro-soro ngajari ya. Nah, karena saya sudah terbiasa fokus untuk berjalan dari titik A ke B, walaupun dengan roda 3, akhirnya saya bisa gitu dengan tidak perlu jatuh-jatuh gitu ya. Tapi sekarang nggak ada ya roda tambahan 3 itu. Rasanya nggak ada. Ada yang sepeda belakangnya rodanya 2, depan 1 ya. Itu kan anak-anak punya roda 4. roda 2 tapi dikasih tambahan kiri kanan lagi ya. Jadi nggak jatuh, nggak babak bundas gitu ya. Nah, Pak Andrew ini frustrasi karena ia mengajari putranya itu, dan putranya bolak-balik itu terjatuh ya. Akhirnya dia berkata begini, karena menyadari bahwa putranya ini hanya melihat ke sisi kiri ya, tidak melihat tengah-tengah, tapi hanya fokus ke kiri aja, tidak fokus ke depan ya. Nah, disitulah dia berkata demikian, lihat tiang itu ya, ada sebuah tiang. Nah, coba lihat terus tiang itu ya, lalu kayu. Jadi tidak usah bingung kaki kiri, kaki kanan, sisi kiri, sisi kanan, tapi lihatin itu yang tujuanmu itu sampai ke titik depan itu. Ada tiang kan? Nah, itu lihatin tiang itu. Nah, ketika ia berhasil mengajar seperti itu, maka putranya nggak jatuh lagi. Ya, putranya bisa mengayuh dengan tenang dan berhasil sampai ke tujuan. Nah, ini satu ide ya. Kita ini gimana ya kalau misalnya mau buka usaha, wirausaha gitu. Kalau saudara bukan survei ya, ini lain dengan survei ya. Kalau harus survei pasar, survei tempat, itu kan ada data ya. Ada data, bisa cari data untuk
jalanan ini rame, jalanan ini bagaimana, sepi, ada orang melintas atau tidak, seberapa banyak orang yang berlalu lalang di jalan ini, dan kemudian mensurvei apakah orang-orang ini berhenti untuk membeli bekal dan sebagainya. Itu perlu disurvei ya. Atau saudara melihat, oh begitu banyak pedagang-pedagang yang berjajar ya. Di Sidoarjo itu kayaknya semua jalan penuh pedagang ya. Hanya jalan-jalan utama aja yang sudah dibersihkan dari para PKL. Tetapi jalan-jalan yang masuk-masuk ke dalam-dalam itu masih ada beberapa ya. Dan memang ada jalanan yang memang dikhususkan teristimewa di hari Minggu untuk semua PKL boleh di situ. Nah, itu perlu disurvei dulu dagangannya apa aja di sini ya. Apakah barang-barang, apakah makanan, nah itu perlu disurvei. Ada survei di suatu daerah itu orangnya tidak suka pakai sepatu. Ada ya. Ya gitu. Nah, terus ada dua Toko orang sepatu. yang mau berdagang. Nah ini pendapatnya dia beda. Satunya ngomong, waduh percuma orang di sini tidak ada yang pakai sepatu. Aku mau jualan sepatu di sini nggak kira laku gitu. Terus semua pakai sandal ya. Jadi tapi satunya temannya itu dia ngomong, wah ini kebenaran. Di sini tidak ada orang yang pakai sepatu. Kok saya jual sepatu, pasti mereka beli sepatu untuk dipakai. Nah ini aneh ya, beda orang dua beda loh. Dengan keadaan yang sama tapi pendapatnya beda. Satu bilang, wah percuma, gak ada si tuku, semua lah pakai sepatu. Yang satunya, wah kesempatan ini, tidak ada yang pakai sepatu, saya jual sepatu pasti laku. Ya ini karena survei ya, survei membuktikan seperti itu. Tetapi bagi orang yang ingin berdagang hal-hal tertentu, kalau dia fokus pasti ada yang beli. Karena apa? Kalau ada yang jual pasti ada yang beli ya. Mungkin harus memperkenalkan, oh gini loh, pakai sepatu itu begini. Oh begini loh supaya kamu ndak terluka dan sebagainya dan sebagainya. Nah, memang itu mata harus tertuju kepada hal-hal yang kita mau capai ya. Nah, kita latihannya apa? Mata harus tertuju kepada Kristus. Kristus berkata, engkau kuberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi fokus. Aku pasti dikasih jalan keluar oleh Yesus. Aku pasti dikirimi pelanggan-pelanggan oleh Kristus. Nah, seringkali saya itu heran. Pak Gem terutama heran. Ketika kami membuat itu makanan manis-manis ya. Salah satunya itu donat. Kok bisa ya orang yang lama ndak bertegur sapa dengan saya, ndak ketemuan, kemudian pesen donat. Dia tahu dari update status saya ya, dan akhirnya beliau memesan gitu ya. Terus Pak Gem ngomong, loh kok bisa aneh ya, orang itu kok bisa kok bisa pesan ya. Ya itu dari mana Tuhan menggerakkan gitu ya. Berapa tahun dia gak kesini. Berapa tahun ndak kemari, ndak ke Sidoarjo ya. Jadi Tuhan menggerakkan orang-orang. Jadi pagi hari ini yang baru buka wirausaha atau buka perdagangan, baik itu online maupun onsite, ndak usah takut. Karena Tuhan sanggup. Yesus sanggup, Dia sanggup. Ya dia sanggup ya untuk mengirim orang untuk menjadi pembeli yang setia, bahkan pembeli yang setia. Nanti dia beli lagi. Jadi pagi hari ini ayo semangat, amin. Kalau saudara melihat oh mendung ya, saya tadi pagi buka jendela, angin dingin, anginnya terus mendung ya, nggak ada awan-awan yang berarak-arak tapi abu-abu, langit abu-abu. Mungkin saudara ngomong waduh, terutama para pedagang ya, aduh nanti ini ada orang beli apa enggak ya, orang pasti malas keluar lah ya. Sebab apa? Di kamar lebih enak gitu ya. Saya berangkat sore, hujan-hujan sekali. Bu Gem selalu katakan pada saya, tidak usah berangkat Pak, tutup aja. Mengecilkan semangat, mengecilkan hati. Tapi saya tetap berangkat ya. Kemarin itu di Sidoarjo hujan, sampai di Kota Porong itu tambah hujannya tambah keras. Dan lampunya seluruh
Kota Porong itu mati. mati sekali. Waduh, ya sudah, tapi sebentar lagi beberapa jam mungkin nyala dan semua. Terus ada pembeli nggak? Ada. Ternyata ada. Ada. Nah, itu tergantung iman ya. Makanya kalau dia fokus, ya fokus buka toko. Walaupun saya ngomong gak usah budal lah, enak di rumah aja gitu. Tapi masalahnya adalah dia fokus kepada pekerjaannya, ya budal saudara-saudara. Maka dari itu pagi ini ayo kita belajar ya. Seperti tadi latihan berenang, latihan naik sepeda. Kalau kita tidak fokus pada tujuan, kita tidak kepengen bisa, ya tidak bakalan bisa. Hari ini ayo siapa yang tidak bisa naik sepeda, angkat tangan. Ada loh, ternyata orang-orang dewasa itu yang tidak bisa naik sepeda ya. Mungkin masa kecilnya dulu ada di gunung barangkali ya, tidak punya sepeda. Nah itu memang apa ya? Ya harus belajar naik sepeda gitu ya. Karena tidak mau belajar karena takut jatuh, karena takut ya. Ya akhirnya ya sampai dewasa sampai tua nggak bisa naik sepeda gitu ya. Padahal anak-anak kecil itu kalau naik sepeda itu luar biasa cepatnya gitu ya. Jadi inilah kita harus melatih mata kita tertuju kepada Kristus. Jadi kejadian-kejadian yang saya ceritakan itu melatih kita ya, untuk kita ini fokus ya. Dalam Ibrani 12 ayat 2, ayo kita baca. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Amin. Amin. Jadi ini penting ya. Seringkali tanggung jawab kita dan rutinitas hidup dapat mengalihkan perhatian kita dari perjalanan rohani kita ya. Demikian pula dengan kebiasaan atau obsesi dosa yang menjerat kita ya. Namun jika kita tetap memusatkan pandangan kita kepada Kristus dan memohon Dia memampukan kita untuk sebagai Dia itu batu penjuru yang utama fokus kita, maka pikiran kita, keputusan kita, tindakan kita itu akan dipimpin oleh Kristus yang pada akhirnya memampukan kita untuk selalu dekat kepada Kristus. Dan dalam perlombaan hidup yang kita jalani di dunia ini, kita akan berkemenangan. Amin. Amin. Karena fokus kepada janjinya, kemenangan sudah disediakan bagi kita, orang percaya. Hari ini mungkin kita sedang berjuang melawan sakit penyakit dalam hidup kita ya. Fan-fan berkata tensinya naik tinggi. Ya, berjuang kita untuk menyetabilkan itu ya, tekanan darah kita dengan cara ya minum obat atau minum jus timun, jus seledri. Nggak enak memang seledri ya. Seledri itu nggak enak baunya, tetapi bermanfaat gitu ya. Kita coba tidak memakan daging merah, kita hanya memakan dada ayam saja supaya lemaknya turun. Dan yang bahaya kan ada penyumbatan di otak ya. Jangan sampai tensi yang tinggi itu menyebabkan kita jadi salah-salah gitu ya. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa fokus hidup kita ini tertuju kepada Kristus. Kristuslah sang penyembuh kita. Afirmatif, katakan kata-kata positif. Aku sudah sembuh. Aku nggak hipertensi lagi. Aku sudah sembuh. Amin. Ya. Jadi kita harus punya semangat untuk kita mau hidup sehat. Bu Saiman, ayo belajar lagi berjalan dan dicek tensi, gula apakah naik atau turun supaya stabil. Dan kemudian mulai bergerak ya.
Kalau kita nggak mau bergerak, kita akan terbaring selamanya di tempat tidur. Coba tadi pagi aja siapa yang males bangun? Ayo, ngaku. Kan enak ya, hawanya sejuk, selimut itu menarik hati. Tapi saya pikir kalau kita ini terikat sama tempat tidur, waduh, Tuhan ngomong kan gini, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang-orang yang ngalami stroke nggak bisa jalan, jalannya pencong-pencong, berkata terbata-bata, pasti merindukan saat-saat dia berlari, saat-saat dia khotbah, saat-saat dia ngomel gitu ya. Tapi sekarang susah ngomong. Lah itu dilatih ya. Kita harus mengucap syukur kalau diberi kesehatan. Jangan fokus kepada hal-hal lain yang merusak kesehatan kita. Amin. Ayo semangat. Semuanya akan pulih kembali. Tuhan memberi kesempatan kita buat hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kesehatan ya, kelimpahan berkat Tuhan ya. Memang kita harus cari duit. Nggak ada duit ya pusing ya, bener nggak? Sebab obat dibeli dengan duit, makanan dibeli dengan duit, segala sesuatu butuh duit. Maka dari itu pagi hari ini ayo kita semangat, mata tertuju kepada Kristus. Kristus pasti sanggup melunasi hutang kita, ya kita yang membayar ya. Tapi berkat itu dari Tuhan. Amin. Amin. Pekerjaan kita laris. Amin. Katakan tiap pagi, buka pintu jendela, Tuhan kirim para langganan, konsumen, apalagi apa sih, bohir, apalagi ya orang-orang yang membantu kita, mendukung kita, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan. Mungkin kita harus melayani pergi ke desa, mungkin kita harus melayani ke tempat-tempat kumuh. Tidak masalah kalau ada Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan melengkapi kita dengan kekuatan dan dengan segala sarana dan prasarananya. Amin. Amin. Bu Saiman nulis, saya sudah mulai bisa jalan lagi. Iyalah, biasanya ke Pasar Atum, ayo budal. Naik bis Wirawiri itu gratis. Bis ada yang 5.000 sampai ke Bungur, dan nanti pindah 5.000 lagi. Cukup 10.000 sudah happy ya. Nggak usah turun bis ya, nggak apa-apa. Boleh nggak ya? Boleh ya, pokoknya bayar ya, di atas terus ya. Adik saya itu lucu, di Singapura dia duduk aja di MRT ya, enggak turun-turun. Akhirnya didatangi sama petugas, kamu kok enggak turun-turun, kenapa? Ya menarik juga ya. Mungkin sakit apa kan dia. Ya takutnya begitu ya, atau penjahat gitu ya. Tapi dia berkata ya ingin explore aja ya. Memang suatu hari saya pengen naik sepeda keliling kota Sidoarjo ya. Keluar masuk kampung, berapa kecamatan ya? 18 kecamatan 19. Ya. 18 atau 19 kecamatan, 18 kecamatan. Tapi nggak kesampaian sampai hari ini. Karena yang melarang ini sebelah saya, nanti jatuh katanya begitu ya. Tapi eksplorasi ya kota itu. Sehingga apa? Kita merasa nyaman, kita ada di dalam bagian kota ini. Kita mulai berdoa untuk kota ini. Mungkin Bu Lili di New York sudah ya, MRT-nya sudah dipakai semua ya. Sampai apal ya sudut-sudut kota New York ya, puji Tuhan. Nah, ayo mata kita tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Dia pasti sanggup menyelesaikan segala perkara kita. Dia pasti sanggup membawa kita dalam hidup dalam kelimpahan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan iman yang kuat bagi kami untuk kami menjalani kehidupan ini, menghadapi segala persoalan yang sedang terjadi. Ya Tuhan Yesus, tapi ya Engkau tetap bimbing kami Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan yang terbaik. Kau begitu mengasihi kami, memberkati kami luar biasa, sehingga dengan iman percaya kepada kami Engkau Yesus, sehingga kami bisa melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih, syukur, haleluya, amin. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami agar hidup kami tidak annoying, tidak kacau, tidak menyebabkan tidak fokus. Kami seringkali gagal fokus, ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mau berbuat apa tidak mengerti. Tetapi pagi ini Engkau mengingatkan kami agar kami fokus hidup kami kepada Kristus Yesus. Pikiran-pikiran kami seringkali mengelana tidak menentu. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Filipi, di dalam Filipi, bahwa semua yang manis, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang luhur, semua yang mulia, pikirkanlah semua itu dan lakukan yang baik. Tuhan, ampuni kami. Biarkan kami fokus kepada Kristus, segala pengajarannya, sehingga kami mendapatkan hidup yang berkelimpahan, berlimpah kesehatan, berlimpah hidup materi, berlimpah hidup di dalam hubungan antar manusia, semuanya baik dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih untuk rekan-rekan yang selalu bergabung bersama kami, berdoa bersama, menanggung Tuhan kesulitan satu dengan yang lain di dalam doa. Terima kasih untuk Bu Fen-Fen yang sudah normal tekanan darahnya, untuk Bu Saiman yang sudah bisa jalan kembali, untuk Bu Lili yang naik turun MTA selama 22 tahun. Tuhan lindungi beliau supaya bisa berjalan dengan baik, tetap kuat kakinya sehingga dapat menginjil kemana saja beliau Engkau suruh ya Bapa. Berkati sehingga seorang ibu ini tetap berdoa bagi anak-anak baik yang di Indonesia maupun di Amerika semuanya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, yang baik, luar biasa. Engkau memimpin Pak Yusak di dalam berinvestasi, di dalam bekerja, di dalam perjalanan pulang pergi Sidoarjo, Banyuwangi, Jember. Tuhan, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Kami juga berdoa untuk Bu Lasma di Semarang agar dapat tetap dalam pelayanan, mendapatkan berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua yang menyertai renungan pagi ini, Pak Budi, Bu Wanda di Jakarta, dimanapun siaran ini bisa ditangkap, di Sydney, untuk Marta, Martin, dan Marcel. Tuhan jamah mereka semuanya. Berikan fokus, berikan mereka mata yang tertuju kepadamu saja. Kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Selamat pagi Bu Lili, Pak Yohanes, Shelly, Matthew, dan Pak Alim, Yosinta, Moana, Mika, Bu Nurmala, Pak Martin, Bu Martin, Bu Foni, Pak Paulus di Sumba ya, enak loh. Sumbawa. Bu Saiman, ayo semangat Pak Saiman, bantu Bu Saiman jalan-jalan. Pak Elias, Bu Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Viken, Pak Henry, Cece Eming, semangat. Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, Bu Rita Herawati, Fen-Fen, ayo semangat, sehat selalu, God bless you. Pak Simeon dan Bu Simeon, Pak Bambang dan Bu Vera, Bu Titik Sulistiani, maaf yang tidak bisa saya sebutkan, Bu Anggawati, Bu Yeni Hartadi, anak-anak Mojokerto, rekan-rekan semuanya. See you tomorrow guys. God bless us.